siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Akrab Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Selamat datang kami ucapkan pada penayangan Sharing Positif Online atau SharePost volume ketiga, di mana SharePost Online ini merupakan wadah interaktif yang dilakukan diinisiasi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan informasi maupun sumber-sumber edukasi bagi para pengguna layanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi. Nah, tentunya kami juga berharap bahwa kegiatan SharePost yang diadakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini dapat memberikan dampak positif serta dapat mengedukasi masyarakat terkait produk dan layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara khususnya. Betul sekali, lancarnya kegiatan SharePost online ini pertama-tama telah kami lakukan di SharePost offline di Bapedaya karena antusiasme masyarakat Kota Tebing Tinggi yang ingin mendapatkan informasi mengenai layanan pengadilan, maka kami terus berupaya untuk melakukan dan menayangkan sharing positif online buat volume-volume gitu ya. Ini udah sampai volume ketiga sekarang ini ya. Betul sekali. Nah, tentunya pada penasaran bukan? Bersama saya Francisca Nirmala Bangun dan rekan saya Gita Tridania. selama 30 menit ke depan kami akan bersama saudara sekalian dalam penayangan Sharing Positif Online Volume 3 dengan tema Inovasi terbaru ramah disabilitas pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Kita berikan aplaus. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita pada hari ini. Inovator-inovator muda pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Inovator kece nih ya Kak. Betul nih, anak nongkrong Tebing Tinggi. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut M. Arif Akbar Surahman dan Sri Devi Simbol. Halo kakak dan abang, saya dulu pada akrab. Ya, yuk silakan. Terima kasih. Nah, kami ucapkan selamat datang pada Arif dan juga Devi. Terima kasih. Wah, tampak fresh nih. Tampak fresh sekali, Iya, muda, udah kreatif. selesai. Saya. Sedikit perkenalan singkat, M. Arif Akbar Surahman dan juga Sri Devi Simbolon merupakan CPNS di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Tidak hanya sebagai CPNS, tetapi mereka juga inisiator ataupun inovator yang telah menciptakan program-program ramah disabilitas di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Luar biasa. Luar biasa. Nah, tentunya pasti ada nih sobat akrab yang ingin menanyakan kepada kakak cantik dan abang ganteng ini kan. Jadi apabila ingin bertanya, silakan ketik komentarnya di kolom komentar atau dapat juga menghubungi WhatsApp online customer service kita di 0813 7999 5894. Betul sekali. Nah, sobat akrab, hari ini kita live di dua platform media sosial PN Tebing Tinggi, yaitu di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe media sosial Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ya, agar sobat akrab di rumah tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan maupun produk layanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Benar sekali. Oke, langsung saja kita masuk pada tema, yaitu inovasi terbaru ramah disabilitas pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Seperti yang kita ketahui, dua inovator kita yaitu CPNS yang muda, energik, dan kreatif ini ya akan memperkenalkan inovasi apa sebenarnya yang telah mereka ciptakan atau implementasikan ya. Terlebih dahulu boleh dong kita bertanya, apa sih sebenarnya latar belakang yang menjadi tekad kuat dari Arif dan juga Devi untuk menciptakan inovasi ramah disabilitas di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini? Boleh duluan Bang Arif? Dulu ya. Saya dulu Bang, bagi fans-fans. Oh ya, halo semua. Mantap kalian semua ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya nih. Sebenarnya kalau untuk latar belakang ini, saya pengen berinovasi itu dikarenakan adanya Latsar CPNS SMA. Nah, jadi saya dan Devi sebagai peserta ini ditugaskan memang untuk membuat inovasi terkait tentang
kaum rentan dan disabilitas. Nah, jadi untuk memenuhi syarat sebagai PNS, maka kami membuat aktualisasi tentang pelayanan untuk disabilitas, kaum rentan dan perempuan dan anak. Itu sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya karena tugas pelatihan dasar CPNS. Iya, benar sekali ya, betul. Dan itu memang tema wajib ya, panitia sudah membuat tema wajib. Kita CPNS membuat inovasi yang mempermudah kaum rentan, yaitu tadi ada kaum rentan itu ada lansia, ada penyandang disabilitas ya Bang ya, nah, disabilitas juga ya. Terus ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, karena kan saat ini juga Mahkamah Agung sangat mendukung ya untuk terwujudnya di setiap pengadilan itu menjadi peradilan yang inklusif, yaitu peradilan yang ramah akan disabilitas gitu. Dan itu juga didukung oleh undang-undang ya. Ada beberapa sih. Ada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Di situ yang menyatakan bahwa kelompok rentan juga memperoleh hak yang sama dengan masyarakat biasa untuk dalam menerima haknya. Salah satunya itu menerima hak dalam pelayanan hukum. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu tentang pelayanan publik. Nah, di situ ada asas pelayanan publik, yaitu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Nah, itu juga didukung loh Kak dalam pidato Presiden dalam sidang laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022 lalu. Nah, dalam petikan putusan pidato Bapak Presiden, ia menyatakan harapannya supaya Mahkamah Agung tetap konsisten di dalam memperkuat akses peradilan bagi kelompok rentan. Gitu kan. Jadi latar belakang mereka memang sesuai dengan tema Laksar CPNS. Begitu juga dengan kebutuhan pengadilan negeri tebing tinggi. Makanya mereka disebut inovator-inovator handal karena mampu menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengadilan negeri tebing tinggi. Bisa aja. Bisa aja ya. Bisa aja contohnya. Nah, tentunya kan sebelumnya ini kalau Sobat Akrab mengikuti Serpos kita di volume 2 juga kita ada membahas mengenai kelompok rentan. Jadi bisa mungkin kalau ada yang ingin penasaran nih kelompok rentan bisa tonton kembali yang Serpos volume 2. Nah, selanjutnya ini tadi kan sudah dijelaskan latar belakangnya, tapi apa sih sebenarnya inovasi yang dibuat? Nah, ini pertanyaan dari sejuta umat nih kayaknya. Jadi apa sih inovasi yang dapat membantu kaum disabilitas terutama ya? Iya. Apa yang dibuat oleh Arif dan Devi? Ya, kalau untuk saya sendiri, saya itu membuat website namanya website berbicara. Nah, sebelumnya itu memang websitenya itu kelihatan sederhana lah kayak yang pada umumnya gitu kan. Nah, jadi kan penyandang disabilitas ini kan banyak nih ya apalagi yang susah melihat ataupun yang susah menalar ataupun memang yang pendengarannya tunarungu ya. Ya, nah jadi saya membuat website berbicara untuk penyandang disleksia dan yang tidak bisa melihat tunanetra. Nah, ya, tunanetra. Nah, jadi ketika kita buka website, nah di situ langsung ada namanya responsive voice-nya, jadi ada suaranya gitu. Nah, seperti misalnya contohnya nih, kalau kita mau mencari informasi tilang gitu kan, nah kita biasanya kan kalau memang yang website pada umumnya itu memang sudah ada nih seperti suara-suara seperti itu kan, cuman dia harus diblok dulu tuh. Harus diblok dulu tulisannya. Nah, kalau ini kita tinggal mengarahkan kursor saja, dia langsung ada keluar suaranya ya, lebih responsif lah. Dia semacam diletak plugin lah gitu di websitenya, jadi seperti itu. Jadi sebelumnya website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi itu hanya berbentuk website atau tulisan biasa ya tampilannya, tetapi dengan inovasi dari Abang Arif ini, website kami itu dapat berbicara apabila Sobat Akrab membuka website kami. Boleh nggak dicontohkan? Ada bisa nggak dicontohkan? Kasih tunjuk nih. Bisa nih. Siapa tahu nih Sobat Akrab nih lebih gampang gitu kalau ada contohnya, minimal suaranya lah ya. Suaranya lah. Oke. Kalau lebih penasaran lagi bisa langsung buka
Boleh diarahkan ke kamera, Bang Arif? Oh iya bisa ya. Oke. Sabar kita menunggu abang ganteng ini ya. Ya. Karena dia penuh persiapan dari subuh, dia udah dandan. Iya. Harus apa lah, kita harus Pelayanan prima ya? Iya. Oke. Volumenya bisa difullkan Bang? Oh bisa sampai 100 nih kita. Lebih boleh kan? Kedengaran di tanah lapang. Oke. Yang mama VN-nya memang agak low nih sedikit nih. Oh iya. Sobat Akrab ya, mungkin Sobat Akrab bisa sekalian nih langsung buka website kami juga sembari sambil menunggu bisa. Oh ya. Oh iya, Oh ya ini ya. Bisa ternyata guys. Oh kita lagi ya, nah ini kan Ya, ini kan udah terbuka nih. Ibaratnya kalau kita ini dulu, bentar, mana nih? Beranda. Nah ini tentang pengadilan. Tentang pengadilan. Nah visi ini pengadilan. Agak lama nih kayaknya. Visi Visi misi. Cepat dong. sejarah pengadilan. Nah pokoknya diantara ini semua bisa lah, udah pasti ada suaranya lah gitu. Jadi kalau memang organisasi penyandang disabilitas mau mencari informasi lebih gampang kan. Jadi apabila Sobat Akrab yang ingin mengakses website pengadilan kami, itu gampang aja ya, tinggal diarahkan kursornya ke arah informasi yang dicari. Ya, jadi kan iya. sambil didampingi juga lah kan kita mengarahkan. Jadi penyandang disabilitas ini kan mampu mendengarkan suara dari website ini gitu. Jadi tutup mata aja kita udah kedengaran ya. Kedengaran nih. nanti kita nanti ya. Nanti nih berapa tilang yang mau dicari atau seperti apa ya. Oke, luar biasa sekali. Keren Luar banget. biasa. Selanjutnya kalau dari Devi seperti apa? Saat kemarin Devi membuat inovasi itu yang ramah disabilitas. Yang pertama saya melihat sih ya, kalau di pengadilan negeri Tebing Tinggi itu khususnya dalam antrian kaum rentan tadi, kelompok rentan tadi dengan masyarakat pengguna biasa masih sama nih nomor antriannya gitu kan. Jadi dengan adanya laksar kemarin nih timbul ide kan gitu. Oh gimana ya kalau ini dipisah aja gitu kan. Nah, jadi ide saya tuh membuat loket prioritas dan kartu prioritas. Nah ini nanti sahabat pengguna layanan ya, pengguna layanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang datang, yang tergolong dari kelompok rentan tadi, itu ada yang tadi kita sebutkan ya, ada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil atau ibu menyusui yang datang nanti akan diarahkan oleh petugas piket informasi satpam kita. Nah, si satpam akan memberikan kartu prioritas tersebut dan pengguna layanan tadi kaum rentan akan diarahkan ke meja prioritas kita, layanan prioritas. Nah, petugas PTSP kita yang dimana kita tahu ya, keren-keren nih petugas PTSP kita, teman-teman. Mereka akan melayani dengan responsif. Pokoknya mereka dijadikan sebagai tamu istimewa gitu kan. Iya. Terus ada lagi nih layanan chatbot WhatsApp. Sebenarnya ini nggak khusus untuk kelompok rentan aja sih Kak, semua pengguna masyarakat. Ini kenapa saya berpikir untuk membuat ini karena saya merasa jadi orang awam dia gitu kan, gimana ya? Dulu sebelum bekerja di pengadilan kan kita nggak tahu nih, misal mau daftar permohonan misalnya gitu kan. Dari rumah kan kita nggak tahu, aku mau bawa apa ya ke sana. Ya udahlah ke pengadilan aja dulu kan gitu kan jadinya. Pengadilan tanya informasi, habis itu pulang lagi mempersiapkan kan syarat-syarat yang kita peroleh dari petugas PTSP tadi. Nah ini kan udah memakan waktu dan tenaga juga. Nah itu makanya timbul ide membuat chatbot WhatsApp tadi. Nah chatbot WhatsApp ini adalah layanan pesan balas otomatis WA yang berisi layanan informasi kita, layanan yang ada di PTSP depan. Gitu. Layanan yang ada di PTSP. Iya, nah yang adalah itu. Kebanyakan itu pasti sobat akrab di rumah itu pasti menggunakan WhatsApp lah ya. Tapi belum mengerti apa itu WhatsApp bot.
Nah, chatbot WhatsApp. Chatbot WhatsApp melalui WhatsApp nomor WhatsApp kita ya, WhatsApp kita. Boleh nggak dicontohkan Mbak Devi? Ini teman-teman boleh langsung Boleh langsung, WA ya. ke nomor OCS kita boleh disebutkan. Nomor Oke. OCS kita di Nomor 0813 7699 5894. Saya nambah. Oh bisa, coba Coba, coba. Coba ya. Coba ya, Mas. Dicoba nih, sambil dicoba juga nih sobat akrab nih, mungkin ada yang mau. Jadi kalau misalkan sobat akrab tuh males ngakses website atau apa segala macem, terus lagi ini nih, lagi nggak ada jaringan, WhatsApp tuh kan gampang tuh jaringannya ya. Udah melalui chatbot WA ya, chat itu udah bisa sebenarnya. Jadi tuh bener-bener inovasi yang diciptakan Devi untuk kaum milenial terutama. Iya benar. Kaum Karena milenial rata-rata nih. memang semua menggunakan WhatsApp ya, itu hal yang mudah bagi kita untuk menggunakannya ya, udah Iya. mudah lah gitu. Oke, bisa Bisa dicoba nggak? Oh, Bisa oke. di-try out. Ketik apa aja deh. Apa aja ya? Mau info atau apa lagi. Halo. Halo boleh. Nah, Oh. langsung dia Langsung. balas ya benar. Langsung ya. Misal abang mau mengakses nih informasi mengenai pidana, tinggal pilih satu. Satu gini. Ya. Oke. Itu kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak di ini kita? Kelihatan nggak di Facebook kita live kita? Harus diarahin dong. Oh, harus tolong Tapi ngarahin. pengguna teman-teman semua bisa mencoba sih. Oh, Jadi jadi langsung WA WA aja, WA. WA. Keren. Nomornya nanti dipin, tolong dipin Bang. 0813 7699 5894. Biar bisa langsung dicoba nih sama sobat akrab. Jadi sobat akrab tinggal, karena rata-rata sobat akrab yang menyaksikan kayaknya kaum milenial, fansnya Bang Arif dan Kak Devi ya. Benar sekali. Jadi kayaknya udah lebih mengerti kali ya. Siap. Asal jangan ketik I love you ya, soalnya tadi bahas Kak Devi juga di situ, oke? Oke, jadi kalau misalkan sobat akrab ingin menggunakan layanan inovasi website bicara maupun chatbot ya, chatbot Chatbot. WhatsApp, itu bisa nanti dicoba di rumah ataupun di gadgetnya. Itu bakalan lebih memudahkan kamu-kamu semua. Iya, nomornya itu udah dipin ya tadi. Ya, nomornya udah di-pin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini juga pertanyaan yang cukup menggugah hati kita nih. Itu sebenarnya ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh Devi dan Arif ya khususnya, dan umumnya pengadilan negeri tebing tinggi lah gitu, setelah munculnya inovasi yang diinisiasi oleh kalian berdua gitu? Apa sih dampak eksternal maupun internalnya kepada pengguna, layanan pengguna, ataupun kepada pengadilan negeri tebing tinggi itu sendiri? Apa sih sebenarnya dampak yang cukup dirasa gitu? Ya, kalau untuk dampak yang cukup dirasa ya, kalau untuk di internal kita ini para stakeholder dan pegawai-pegawai juga di kantor tebing tinggi ya merasa puas lah kan ketika membuka website pengadilan negeri tebing tinggi itu ada suaranya lah, Ada keren. suara. Nah, tinggal lagi kalau untuk yang di dampak eksternalnya ya untuk para penyandang disabilitas ya makin ya merasa senang lah dan gampang untuk mencari informasi. Nah, jadi mereka pun juga merasa kayak diprioritaskan seperti itu. Itu dampak yang paling utama ya. Iya. Itu kalau misalnya statistik pengguna sendiri untuk di website berbicara dengan tampilan website sebelumnya gimana, meningkat nggak ya? Ya pastinya meningkat ya, karena perubahannya kan dari tampilan juga sudah berubah lah ya, walaupun memang tidak semua keseluruhan ya, tapi sedikit menarik lah gitu. Iya, jadi nggak monoton ya. Iya. Betul sekali. Kalau Kalau dari Devi gimana? Harapannya di awal pasti berdampak ya, kayak dibuat gitu ya Kak. Jadi setelah ini disosialisasikan juga kemarin, saya rasa ini sangat berdampak bagi internal ya di kantor kita, di mana melalui layanan chatbot tadi kita dapat membantu pengguna layanan tanpa
harus kita layani tatap muka, mereka sudah dapat menerima informasi layanan PTSP kita. Nah, dengan adanya juga loket prioritas itu tadi, bagi eksternal khususnya kelompok rentan tadi, mereka merasa nyaman lah mendapatkan layanan yang prioritas gitu kan. Dan lewat chatbot WhatsApp tadi juga mereka bisa dengan mudah memperoleh informasi layanan PTSP kita gitu. Ya pasti memang Dan berdampak, ya. dan itu kan merupakan upaya kita juga ya untuk mewujudkan peradilan inklusif. Jadi pastinya karena berdampak itulah inovasi yang dibuat dan dilanjutkan. Nah, selanjutnya nih kalau untuk strategi untuk memperkenalkan inovasi tersebut atau untuk meningkatkan inovasi tersebut, ada nggak nih dari Abang Arif atau Kak Devi nih strategi-strateginya apa nih biar sobat akrab sekalian ataupun masyarakat luas nih lebih tahu, lebih mengenal kan? Ya, kalau untuk strategi ya yang pasti harus ada mau melakukan sosialisasi lah untuk di internal kantor dulu ya, karena kan juga kita mengedukasi juga nih bagaimana untuk melayani para penyandang disabilitas dan kaum rentan juga. Nah, untuk strategi yang lainnya sih baru itu aja ya. Ada ya. Nanti kita lanjut lagi ke depannya, Pak. Ya, itu lanjut Ya, lagi. siapa Saya tahu. juga kepikiran seperti itu. Iya. Siapa tahu mau dipasang musik gitu loh. Iya. Biar jadi Wah. musik himne lah, himne Mahkamah Agung lah. Bukan musik dangdut ya. Jangan dong, proses kan. Nggak mungkin dong guys. Nanti TikToker semua nih. Iya, aduh kawan. Oke, kalau Sekali nggak apa-apa sih kayaknya Kak dibuat rencana. rencana ya. Nanti dikira Itu ya. Nanti dikira di hack dong. Boleh. Kalau Devi gimana ya? Kalau kemarin di internal juga udah kita sosialisasikan ya layanan prioritas kemarin, dan loket prioritas kemarin udah disosialisasikan di pihak internal dan juga eksternal itu melalui penayangan video di display monitor kita yang ada di PTSP, dan udah di-upload juga di akun sosmed kita Kak, ada di Facebook, IG, dan YouTube gitu. Dan harapannya semoga dengan adanya sosialisasi itu masyarakat yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi semakin mengenal inovasi kita tersebut gitu. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau sobat akrab semua ingin memberikan saran ataupun kritik ataupun apapun itu, ini saatnya kami buka layanan tanya jawab ya. Tapi jangan ditanya masalah hidup ya. Sekedar informasi yang satu sudah soal. Bisa banget juga. Saya bisa banget ini udah dikurung. Oke, sekarang langsung saja kita buka layanan tanya jawab melalui media sosial kita di Facebook dan YouTube. Jadi kalau sobat akrab semua ingin bertanya, tinggal tulis saja di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari sobat akrab semua akan kita tanyakan pada kakak dan abang yang cantik dan ganteng. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan? Dulu ya, udah ada belum nih pertanyaannya nih? Ada yang nanya gak nih? Masa nggak ada yang penasaran sih? Ayo dong, Oh, kita tanya sapa dong. dulu. Hai Ibu Marta, Ibu Ketua. Halo, Ibu. Terima kasih. Mantap. Ya, dari Pak Rahmat Sahala juga. Mas Hai, Ari Pak. paling ganteng di antara yang cantik-cantik. Oh iya, jelas. Oh iya. Dari Pak T Maharaja, keren website bicara. Wow, website bicara yang keren. Salam Pak, Bapak mentor memang. Salam Pak, salam Pak. Oh, sudah ada penanya nih. Yang pertama itu dari Miftah Saragi. Hai Miftah. Miftah Saragi di mana di rumahnya? Nanti kami kirim dulu Pak Salo. Oke, pertanyaan pertama yaitu, jika saya ingin mencari informasi jadwal sidang pada WhatsApp, apakah bisa dan bagaimana caranya? Oh, ini berarti untuk chatbot ya? Iya, untuk chatbot. khusus nih. Khusus. Jadi pertanyaannya gimana gitu dia mencari jadwal sidang di bertanya dan mendapatkan informasinya. Itu tadi chatbot WhatsApp tadi. Nah, di situ udah kita muat informasi mengenai kepanitraan, ada pidana ya, perdata, hukum, dan itu juga ada layanan informasi perkara. Nah, di situ udah kita buat link yang dapat diakses untuk mengetahui informasi perkara. Salah satunya itu tadi Kak, jadwal sidang. Nah, langsung dicoba aja deh biar tahu. Nampak kali belum nyoba.
penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan produk pengadilan kita. Nah, ini bisa nih untuk keduanya ini ya, pertanyaannya ini ya. Silakan. Wah, udah dijelaskan juga tadi tuh, ada layanan loket prioritas di PTSP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nah, caranya nanti kaum rentan tadi datang mengunjungi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nanti petugas piket kita, satpam kita akan memberikan kartu prioritas Duta pelayanan. dan duta pelayanan nih. Kita punya duta pelayanan loh di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Keren. Ada di balik layar Di balik layar ada duta pelayanan. ya. Nanti akan dibimbing juga oleh duta pelayanan untuk memperoleh layanan di loket prioritas tadi. Dari Bang Arif, apa yang abang tahu gitu ya? Apa yang belum tahu selain Yang mereka tuh perlu tahu inovasi ataupun layanan untuk memudahkan kaum difabel gitu. Ya, dari website pun juga bisa juga. Nah, ini dia jawaban kami tahu ini. Ketik aja www.pntebingtinggi.go.id. Nanti keluar di situ semua, banyak mau layanan dari pidana, perdata, hukum, tilang, semua ada di situ. Tinggal dibuka aja. Kalau memang untuk ada penyandang yang susah baca kan ada suaranya. Nah, itu dia. Bagi teman-teman kita, Bapak Ibu kaum difabel maupun kaum rentan, jangan takut untuk datang ke pengadilan. Karena layanan kami seperti parkir khusus disabilitas, guiding block itu telah ada, bahkan nanti akan toilet disabilitas, tempat duduk dan loket prioritas, maupun nanti akan dibuat mungkin Braille ya. Braille ya. Sama apa itu yang Iya, sama Nah, itu. ini. Oh ya, kita juga kemarin Penerjemah. Penerjemah, ya. Ya, betul. Jadi jika sobat akrab kaum difabel, saudara-saudara kita kaum difabel ingin mendapatkan informasi maupun menggunakan produk layanan pengadilan, silakan datang ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Kami dengan senang hati membantu saudara-saudara kita maupun Bapak Ibu yang kaum difabel. Ya, jangan ragu-ragu untuk datang ya. Ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya. Oh, ada nih dari Nisa. Apakah website Bicara tetap dapat diakses secara gratis? Pertanyaan buat Bang Arif nih. Bang Arif. bisa gratis Tanpa tanpa biaya, tanpa pungli, gratis. Karena 24 jam gratis. betul, karena kami telah membangun zona integritas menuju WBK dan WBB. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari Nisa dan juga jawabannya dari Kak Devi dan Bang Arif. Nah, sepertinya nggak ada lagi ya pertanyaannya. Iya, sepertinya nggak ada. Nah, namun apabila sobat akrab masih ingin ada yang ditanyakan, mungkin malu ya bertanya di kolom komentar ya, bisa juga mengajukan pertanyaannya di online customer service kami di 0813 7699 5894. Nanti pertanyaan dari sobat akrab akan segera kami balas. Oke, langsung saja di closing statement nih buat Bang Arif dan Kak Devi nih. Pertanyaan pamungkas nih. Apa sebenarnya harapan ke depan untuk layanan ramah disabilitas ini, dan terutama inovasi yang telah diciptakan oleh Devi maupun Arif gitu? Kalau ini berarti dua kan ya? Iya, satu Masing-masing ya? Ya, masing-masing. Ya. Bisa rebutan. Ya, siap. Kalau dari harapan saya ya untuk kedepannya mungkin bisa lah muncul inovasi-inovasi yang lebih maju dan ya yang terbaik lah untuk melayani para penyandang disabilitas. Udah, itu aja sih. Oke, dari Kalau saya pribadi sih sesuai dengan harapan kita ya, keluarga besar Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan inklusif, dapat upaya kita untuk mewujudkan peradilan inklusif dapat terrealisasi khususnya di kantor kita nih, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sesuai dengan tema kita ya, yang ramah disabilitas gitu. Jadi pengguna layanan juga dapat dengan nyaman menerima layanan kita. Oke, baiklah. Untuk closing statement yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan untuk Devi dan Arif atas sosialisasi yang
diharapkan oleh kaum disabilitas ya. Sekali. Jadi mereka mengetahui apa layanan inovasi maupun produk yang telah diciptakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Iya, benar sekali. Nah, tentunya kami juga berharap bahwa dengan kegiatan Serpos kali ini jadi membuka wawasan dan mengedukasi para sobat akrab sekalian, dan untuk penyandang disabilitas ya, untuk tidak ragu untuk datang ke pengadilan. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Ya, Sedih ya. Nggak kerasa ya Kak? Nggak kerasa banget ya. Rasanya lebih setengah jam kayak gitu. Iya. Masih ngobrol aja. Baiklah sobat akrab semua, akhir kata kami berterima kasih atas atensi maupun yang sudah menyaksikan melalui live Facebook dan juga YouTube. Silakan dadah teman-teman. Terima kasih. Demikianlah Serpos online atau sharing positif online yang kita bahas hari ini dengan tema inovasi ramah disabilitas pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Oke, akhir kata saya Francisca Nirmala Bangun dan rekan saya Gita Tridania dan narasumber kita Muhammad Arif Akbar Surahman. dan